Berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan untuk bagian Managing Service Transition based on ITIL. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama adalah sebuah perusahaan sukses itu membangun aplikasi baru on time, on budget, dan on spec. Dan ketika dilimpahkan kepada bagian operasional, itu yang sering ditemukan adalah banyak mengalami masalah. Nah, untuk service transition itu adalah proses di mana mentransisikan service baru atau hasil perubahan ke dalam lingkungan operasional atau bisnis. Nah, biasanya service design itu ketika dibuat akan menjadi sebuah service baru atau hasil perubahan atau update, di mana nanti itu akan mengalami service transition. Nah, service transition ini itu ketika service-nya diterapkan, biasanya akan diatur oleh service operation. Biasanya ini terkait dengan update untuk aplikasi ataupun jika ada aplikasi baru yang ingin dibuat. Nah, biasanya fakta pertama, ada beberapa fakta terkait dengan service ini atau service operation ini, yaitu kegagalan implementasi service baru atau hasil perubahan ke lingkungan bisnis dapat menimbulkan kerugian yang besar. Nah, kita lihat di sini, sebuah manajemen perusahaan real estate itu berhasil menyelesaikan pengembangan aplikasi CRM berbasis Lotus Notes yang dikembangkan selama 2 tahun. Dan aplikasi tersebut memenuhi semua spesifikasi yang diinginkan, tetapi tidak berhasil diintegrasikan dengan proses bisnis perusahaan. Nah, pada akhirnya tidak ada yang dapat menggunakan aplikasi tersebut. Di sini kita bisa lihat kerugian yang ditimbulkan. Ini kita ambil dari sumbernya dari www.cio.com. Ini adalah untuk case yang kedua, di mana di Amerika untuk vendor yang melupakan proses service transition itu dapat digugat secara hukum. Nah, perusahaan US Steel Mill menggugat sebuah vendor yang mengimplementasikan service baru. Nah, service baru tersebut sangat inovatif dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan padahal. Tetapi, service baru tersebut tidak dapat digunakan oleh para pekerja di perusahaan tersebut karena kurangnya pelatihan dari pihak vendor bagi para pekerja di US Steel Mill. Nah, secara emosional, pihak US Steel Mill menolak service baru tersebut pada akhirnya. Dan ini adalah contoh service transition menurut ITIL, di mana service transition itu harus memiliki 7 bagian. Yang pertama adalah challenge, CSF, dan risk. Ada purpose, di mana mengatur transisi service yang baru atau dikembangkan ke dalam lingkungan baru, yaitu ada terkait dengan service transition key principles, di mana itu mengatur terkait policy dan supporting principles. Lalu ada bagian service transition process, di mana di dalamnya itu ada transition planning and support, ada change management, ada service asset and configuration management, ada release and deployment management, service validation and testing, evaluation and knowledge management. Selain itu juga ada service transition common operation activities, ada key roles and responsibilities, dan yang penting itu adalah technology consideration, di mana ini terbagi lagi atas knowledge management tool, kolaborasi, dan sistem manajemen konfigurasi. Nah, untuk kolaborasi itu sendiri ada dua bagiannya, yaitu komunitas dan workflow management.